segera dimulai. Shalom. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pendeta Petramino MTH, yang terhormat Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Stefanus Ekala SPM, yang terhormat pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat kasih dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan ibadah dan syukuran ulang tahun bulan Maret 2024 Keluarga Besar Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pada siang hari ini kita akan mengikuti ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petramino MTH. Itu kepada Bapak Pendeta kami silakan. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan sebagai bagian dari ungkapan syukur kita atas kemurahan kasih yang Tuhan selalu beri bagi kita, baik pribadi, keluarga ataupun juga dalam kehidupan di kantor ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya oleh rahmat Tuhan kita masih berada di hari-hari ini, bahkan di penghujung bulan Maret di tahun pelayanan kita tahun 2024. Dan karena kasih-Nya kita masih kuat, juga masih sehat, diberi hikmat oleh Tuhan untuk terus berkarya di wilayah pelayanan kita Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tempat ini kita bersekutu, beribadah, menaikkan nyanyian pujian dan berbagi kasih agar ke depan kita bisa terus berbagi dan terus berdampak serta bisa menyatakan kemurahan Tuhan bagi segenap ciptaan. Inilah saatnya kita semua boleh berefleksi dalam ibadah saat ini. Saya jemput kita semua berdiri dan kita melakukan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita lakukan dua kali. Ialah jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita semua siap hati untuk menyambut kasih-Nya. Kita melakukan pujian seperti yang kali ini.
Tuhan, tentu dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan atau kita semua nyatakan jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu mari kita memohon ampun dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami semua bersalah di hadapan hadirat-Mu. Dan begitu banyak hal yang telah kami lakukan jauh dari apa yang Tuhan mau. Baik itu lewat pikiran kami, lewat kata-kata kami, juga lewat perbuatan kami. Kami mohon, ampuni kami, basuh kami dari segala kecemaran yang telah kami lakukan. Kami tahu bahwa Tuhan penolong kami, katakanlah anugerah-Mu bagi kami. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita melakukan pujian Tuhan selalu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, di siang ini bersama semua anak-anak-Mu di kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, kami semua hendak belajar dari firman Tuhan. Kami undang Roh-Mu ya Tuhan, berkenan di hati kami, di ruangan ini, agar firman-Mu jangan lalu begitu saja, tapi benar-benar boleh terpatri dalam hati batin kami, untuk selanjutnya kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan saya pilih bagi kita dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hosiana. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 2 hari yang lalu saya diminta oleh Ibu Pendeta di Jemaat Unit Nier Sukumana untuk menggantikan beliau karena kebetulan jadwalnya hampir bersamaan tabrakan, sehingga dari kantor ini meminta untuk beliau memimpin. Beliau kontak saya, kalau Bapak free, Bapak bisa berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara kita di Inspektorat di tempat ini. Dan karena itu saya sangat senang karena hari ini baru, saya kira ini pertama kali saya masuk ke sini. Ini sering lewat depan jalan tapi tidak tahu kantor ini, orang-orangnya yang mana dan seterusnya. Dan saya juga terus terang, saya juga tidak tahu Inspektorat, tidak tahu dia berkecimpung apa sesungguhnya. Tapi tadi saya sudah tanya Pak Kepala dan Ibu Sek bilang ini bagian pengawasan
Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, dan karena itu saya dengar berita juga bahwa ibadah di sini tiap bulan selalu ada, dan itu dilakukan bergilir. Bergilir, kalau kali ini Protestan, berikut Muslim, berikut saudara-saudara kita Katolik. Jadi ini dia bergilir tiap bulan, dan karena itu saya merasa bahwa ini luar biasa, karena instansi ya di mana-mana ya kita sudah bekerja sama, tapi jarang saya temukan ya ada kantor-kantor yang malah beribadahnya rutin ya. Ya bukan berarti saya bilang kantor-kantor lain itu tidak ada gunanya atau tidak baik, tapi saya jarang. Kalaupun ada itu mungkin setahun, atau juga saya juga pernah diminta di mana-mana itu mereka kadang setahun sekali ada ibadah apa begitu, atau tapi ini rutin tiap bulan. Ini menurut saya luar biasa. Kebetulan saya juga termasuk salah satu anggota dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Kupang. Saya pengurus Kabupaten Kupang karena dulu saya bertugas 20 tahun di wilayah Kabupaten Kupang, di Baun ya, Baun Amras Barat, tempat CI itu saya 20 tahun ada di sana, dan saya baru masuk ke Kota Kupang ini baru 1 periode, baru 4 tahun. Jadi saya 4 tahun berada di kantor Sinode, dan ini baru mau periode kedua. Jadi baru saja ditetapkan lagi ya, tanggal 7 akan dilantik, diperhatikan. Saya terpilih lagi kembali untuk ada di kantor, walaupun pindah ruang ya, posisi berbeda, tapi karena itu saya berterima kasih karena ini bukan saja FKUB yang terus gencar untuk bagaimana menyatakan bagaimana ada komunikasi antar umat beragama, tapi jauh sebelum itu kantor ini sudah melakukan itu ya, walaupun dia berkecimpung bidang yang berbeda, tapi kerjanya itu dia bawa FKUB punya. Jadi ini saya sebagai anggota FKUB terima kasih banyak karena ini kita yang bersambut ya, jadi kita saling bekerja sama begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, siang ini saya memilih satu teks saja ya, satu ayat firman Tuhan. Ini ayat tidak terlalu asing bagi kita. Kalau kita yang Kristen, yang Katolik, sekiranya tidak asing ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, juga kepada orang-orang banyak, bahwa lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, dan karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, ada 4 jenis hewan yang Yesus nyatakan di sana. Jadi saya baca teks ini, saya pikirnya, waduh, bagaimana ya Tuhan Yesus bisa semacam mengandaikan penutusan kita seperti domba ke tengah serigala, dan menyuruh kita semua mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, dari 4 hewan ini, ya ada yang pernah pelihara domba di sini? Ada ya? Oke. Berarti kalau ada yang pernah pelihara, pasti tahu ciri-cirinya, karena saya juga pernah pelihara 1 ekor. Dan saya dulu tugasnya di Sabu. Saya sudah pulang ke Timor, tapi orang-orang Sabu masih ingat saya terus, kadang-kadang kirim 1-2 ekor ya. Jadi waktu saya di Bau, saya ada pelihara 1 ekor. Jadi kalau ada yang dimakan seri atau ke Bau, lihat ada 1 domba di ya sekitar 10-5-6 tahun lalu, kalau lewat, kalau ada domba 1 di sekitaran gereja Bau, itu saya yang pelihara. Jadi itu dapat dari orang Sabu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, saya sudah kota, sudah sempit ya untuk pelihara domba. Baik, domba itu punya ciri itu luar biasa. Saya pernah tugas di Rote, saya pernah tugas di Sabu. Di NTT ini domba hanya ada di Rote dan di Sabu. Kalau di Timor yang saya pelihara dan Bapak pelihara itu ini dari Sabu, ini dari Sabu dan Rote, jadi bukan Timor. Orang Timur punya ciri bukan pelihara domba, mereka pelihara
Sabu dan Rote itu ada domba. Walaupun sekarang saya dengar-dengar sudah hampir punah juga ya domba. Jadi domba itu punya ciri, ya dia mirip kambing, tapi cirinya itu dia berbulu tebal, tidak ada gigi taring. Saya sudah pernah buka cek ya, tidak ada gigi taring. Tidak ada gigi taring, dia pemakan daun dan rumput. Apa lagi cirinya? Dia penurut ya, domba itu cirinya penurut. Bikin apa saja tetap diam saja. Saya juga dibunuh sekalipun tidak ada suara. Itu domba. Saya waktu di Sabu ada acara adat dan lain dibunuh domba. Tidak ada suara dia. Tidak bergerak juga. Saya bingung juga ya. Penurut sekali ya domba ini. Kalau kambing beda. Kalau kita mau bunuh dia teriak, aduh, meronta ya. Orang bilang meronta. Tapi domba tidak. Cirinya penurut. Tapi Bapak Ibu, kalau kita amati ciri-ciri domba, sesungguhnya ada satu ciri yang lebih menonjol. Ya saya pernah tugas di Sabu, jadi saya coba-coba teliti. Kalau kita ngomong, karena di Alkitab sering tulis domba. Apa ciri domba yang kuat sehingga Yesus selalu ini Mazmur mana selalu pakai domba begitu. Bahkan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba. Ada apa dengan domba? Apa cirinya? Ciri domba yang menguat itu adalah hidupnya bergerombol. Dia berkumpul. Jadi itu ciri yang paling kuat. Jadi kalau saya dan Bapak yang piara domba ini sebenarnya kami mengecokkan dalam ciri. Dan ciri itu tidak hidup sendiri ya. Saya bawa satu ke bawah, Bapak bawa satu ke kupang. Itu kita mengecokkan ciri. Jadi kami yang salah ya. Jadi ciri yang menguat pada domba itu selain penurut, dia punya hidup itu bergerombol atau berkumpul. Dia bisa terpisah dari hidupnya. Jadi induk utamanya di mana? Itu mereka selalu mengikuti, beriringan. Jadi kalau kita di Padang di Sabu ada satu wilayah di Sabu Tengah di Eloke, itu kalau di Padang itu putih semua karena mereka bergerak itu berkumpul terus, berkumpul, tidak akan terpisah satu dengan yang lain. Nah karena ciri itulah penurut berkumpul, maka Yesus selalu bilang kepada kita sebagai orang Kristen, hendaklah kamu mesti seperti domba, yaitu penurut. Ya kalau ada di antara kita ada yang malam-malam, itu bukan domba. Iya, saya tidak tahu ya Bapak kepala. Di kantor ini ada yang malam atau penurut semua. Ya, kalau penurut semua dia adalah domba. Tapi kalau dia melawan, itu kambing. Jadi mungkin saja begitu. Karena Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Nah, seperti itu. Nah ini ciri domba. Tapi ada apa dengan serigala lagi? Sehingga Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ada yang pernah pelihara serigala? Tidak ada ya, saya belum. Ya, tapi serigala itu kayaknya dia mirip-mirip anjing ya. Dia mirip anjing, tapi dia agak beda. Saya baca di buku-buku dongeng atau buku cerita tentang serigala. Itu ciri serigala itu dia jahat, ya jahat. Dia punya gigi taring. Kalau domba tadi tidak punya gigi taring, serigala punya gigi taring. Kalau domba punya ciri makan rumput dan daun, serigala terbalik, dia makan daging dan darah. Dia terbalik ya. Ya domba itu saya pernah kasih daging, tapi dia selalu mau makan. Saya taruh di mulut dia bisa keluar. Serigala juga saya yakin kalau kita seorang daun dan rumput dia tolak. Walaupun kita belum pernah pelihara, tapi saya yakin karena dia memakan daging dan darah. Tapi dari membaca buku-buku tentang serigala, ada satu ciri serigala yang menurut saya menguat selain ciri tadi. Ciri apa itu? Ciri serigala yang paling kuat adalah strategi menangkap mangsa. Jadi ini dia penciri ya. Dia strategi menangkap mangsa. Apa strateginya? Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang serigala, serigala itu dia strateginya begini. Dia akan menangkap mangsa yang terpisah dari kelompok. Jadi kalau ada mangsa bergerombol, dia tidak akan tangkap, tidak akan. Domba-domba yang berkumpul, biar domba ini tidak ada tangguh, dia tidak kuat, penurut. Tapi serigala tidak akan maju. Dia akan menangkap yang terpisah
dari roh. Itu serigala. Jadi serigala itu kalau Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada sejumlah jemaat, itu Rasul Paulus selalu bilang bahwa dunia ini bagaikan serigala. Dunia ini jahat. Karena itu kita yang menjadi domba hati-hati. Karena Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia yang jahat. Mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan karena itu ciri kita mesti kita pertahankan, yaitu penurut dan juga selalu berkumpul. Amin kok? Amin. Itu ciri itu harus dipertahankan. Kalau kita tidak pertahankan, maka kita akan diterkam oleh serigala. Konsekuensinya begitu. Saya bayangkan hari ini hari Rabu, Bapak Kepala umumkan kita ada ibadah berkumpul ya. Kita semua kumpul dengan 1-2 yang keluar. Ya saya tidak tahu tadi Bapak saya bilang kita di sini 10 orang. Nah kalau dia sendiri kita ada berkumpul tapi dia ada di luar, dia yang akan di-share oleh serigala. Jadi kalau suruh kumpul, kalau tidak, saya di gereja itu saya selalu bilang ke jemaat saya, bahwa kalau gereja mancing bunyi kumpul, jangan semua kumpul satu orang pikir nah itu yang serigala. Serigala tidak akan tangkap yang berkumpul, tetapi dia akan share mereka-mereka yang terpisah dari roh. Dan Bapak sudah bisa tahu siapa yang sedang terpisah. Serigala dunia modern ini beda. Jadi ini kita ngomong tentang serigala yang menerkam, tapi serigala modern yang sekarang dia menerkam dengan pikiran-pikiran yang jahat. Ya kalau kita tidak berkumpul, kita tidak menurut, maka dia tangkap kita dengan pola pikir kita. Dia akan cuci otak kita dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang kurang baik. Itulah serigala. Jadi ini ancaman bagi kita ya. Kita semua ini di kantor inspektorat ini diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi ya, kalau suruh kumpul bisa. Kita aman. Kalau tidak bahaya, menurut saya bahaya. Ya tapi kita lupakan serigala dan domba karena itu dua binatang yang saya kira tidak terlalu ada di wilayah kita. Saya coba fokus ke soal ular dan merpati. Kali ini yang menjadi sasaran Yesus. Yesus bilang, karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan juga tulus seperti merpati. Saya sudah coba teliti ular. Iya. Dan saya sudah mencatat sekitar ada 14 kecerdikan ular. Tapi hari ini saya yang kasih 2 atau ya kalau ada waktu nanti ya bisa. Ada 14 yang saya sudah catat. Itu menurut hasil penelitian saya. Ada yang pernah pelihara ular di sini? Tidak ya? Tidak. Saya pernah tanya satu jemaat di Bau kepada majelis jemaat. Bapak mau pernah pelihara ular? Mereka bilang tidak. Kita tidak pelihara tapi kita yang ular. Dan saya tanya di sini ada yang pelihara ular? Bapak bilang tidak ya? Tapi jangan-jangan ada yang ada atau tidak? Ya, saya tidak tahu ya. Saya pernah di sini. Baik, Bapak Ibu, ular itu punya cerdik apa? Sehingga Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Saya selama tugas di Sabu, waktu itu saya sebagai seorang vikaris tahun 98. Saya tinggal dengan seorang penatua di Sabu. Saya tinggal dengan seorang penatua keluarga ini, dan penatua itu pelihara 2 ekor ular. Penatua itu pelihara 2 ekor. Dia bilang sama saya, Pak Fik, saya vikaris, Pak Vikaris, ini mahal. Saya itu diam saja karena saya tidak tahu apa mahal di mana. Tapi selama saya bertugas di sana sampai saya pulang, dia tidak pernah jual ular itu. Di mana letak mahalnya? Tapi oke lah. Tapi saya selama 2 tahun di sana, saya rupanya saya belajar banyak dari ular. Jadi ular itu waktu tua kadang ada taruh di kanan di semacam keler begitu. Kadang-kadang lepas kalau jalan-jalan macam-macam. Jadi saya rupanya sambil bertugas di sana, tapi saya sambil belajar tentang ular. Secara tidak sengaja. Ketika saya baca teks itu, saya ingat kemarin, oh ternyata betul ya apa yang disampaikan sesuai dengan Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Apa kecerdikan ular, Bapak Ibu?
Yang pertama saya mau bilang bahwa ular itu dia tidak keluar sembarangan. Dia tidak keluar sembarangan. Dia tahu mengatur waktu, kapan keluar dan kapan tidak boleh keluar. Dan ini kecerdikan. Menurut saya cerdik. Saat mana ular keluar jalan dan saat mana dia tidak keluar. Ular itu Bapak Ibu, kalau ketika semua mangsanya keluar jalan, ular tidak akan keluar. Ini cek saya sudah belajar, sudah teliti, dan saya tahu. Semua mangsanya itu apa? Tikus, apa lagi? Ayam, pokoknya binatang-binatang yang ini. Semua ayam keluar, tikus jalan-jalan, ular tidak akan keluar. Dia akan berdiam diri. Tapi ketika semua ayam tidur, semua tikus tidur, baru lagi keluar. Ini menurut saya cerdik. Menurut saya cerdik. Sehingga kalau kita lihat kalau sudah pas ayam naik tidur, pas mau tidur, takutlah ayam terbang. Itu udah, karena dia cerdik. Dia tidak akan keluar sembarangan. Dia tahu kapan bergerak maju. Dia tahu kapan dia bekerja dan kapan tidak boleh. Harus berdiam diri. Dan menurut saya ini sebuah kecerdikan dari ular, supaya dia mampu bertahan hidup. Kita bayangkan kalau ular ini tiap hari keluar sembarang, mati sedu Pak. Mati sedu. Dia tidak mau mati sedu. Itu cerdik. Ya, menurut saya ini sebuah kecerdikan. Memang kadang kita sudah pikir sampai situ, tapi saya sudah coba teliti, ternyata ini kecerdikan. Dan saya menganalogikan begini, dia mampu kapan dia keluar dan kapan berdiam diri. Dia ibarat kapan bekerja dan kapan tidak boleh bekerja. Dia tahu mengatur waktu. Dia tahu kapan saya kerja, kapan saya berdiam dalam kelompok saya untuk beribadah, untuk berdoa. Ini kan kalau kita kait dengan bagaimana iman kita mesti tahu kapan bekerja, kapan beribadah. Kita tahu kapan kita beraktivitas dan kapan kita tidur, kapan kita beristirahat, kapan kita berdiam diri bersama keluarga. Ini kadang-kadang potong ini agak aneh sedikit menurut saya. Kita tidak tahu mengatur waktu. Ya. Kapan kerja, kapan beribadah, kapan berdiam diri. Berdiam diri itu ya, kalau kita bilang bora, bekerja dan berdoa. Kita mesti tahu kapan kita bekerja, kapan kita berdoa. Nah ini jam berdoa kan di inspektorat. Jadi kita mesti tahu. Bukan kita jalan-jalan di mana-mana, ini mati bodoh nanti. Karena kita jalan sembarang kan. Jadi ini kita tidak cerdik menurut saya. Ya. Jadi kita pasti pandai untuk mengatur waktu itu. Ada waktu untuk kerja. Kan pagi sampai sekian kita diberi waktu kerja saja. Tapi ketika dipanggil untuk berkumpul, untuk berdiam diri, ya berkumpul. Ini kadang potong terbalik, berdiam diri, potong kerja, nanti kerja potong tidur. Kan ini, ketemu bikin aneh sendiri. Dan ini menurut saya tidak cerdik. Saya waktu masih jadi pendeta di jemaat, saya biasa berkunjung ke jemaat saya. Satu kali saya pergi di satu keluarga, masih pagi sekali. Saya pergi jam 6, saya susah. Saya pergi ada mama, ada pokoknya ada sibuk dan anak-anak, ada sekitar 5 orang atau 4 orang. Saya selong, dia bilang selong Bapak Pendeta. Saya tanya, Bapak, mau tua bilang, aduh Bapak Pendeta, mohon maaf kami petani ini, Bapak mengerti saya. Ya saya juga memahami karena dia Bapak ada di kebun. Ya saya bilang, wah Bapak pergi dari jam 5 kok. Dan saya pikir saya datang terlambat, beliau sudah jalan. Mau tua bilang, tidak Bapak, Bapak sudah di kebun 4 bulan. Waduh, karena kebun jauh dari kerja sebagai petani ya. Menurut saya ini tidak cerdik. Bagaimana kasih tinggal istri dan anak-anak kita pergi bekerja 4 bulan, datang kita suruh tahu istri mau pakai siapa. Sudah 4 bulan kita hilang dari rumah. Menurut saya tidak cerdik. Memang betul seorang petani mesti bekerja, tapi bukan kerja 4 bulan dan lupa berdiam diri dengan keluarga. Amin. Kita juga ada waktu untuk kumpulin suami, istri, anak-anak untuk berdoa. Bukan full kerja. Ya, kalau kita di kantor, ini saya kasih contoh yang petani. Di kantor saya sulit kasih contoh, tapi ya ada orang yang kerjanya pokoknya di rumah hanya seperti ambil api saja. Nah dia bilang di metro kita lembur. Ini ngomong terus.
itu tidak cerdik menurut saya. Ular saja tahu kapan bekerja dan kapan berdiam diri. Masa kita tidak tahu? Ini saya kasih. Jadi ini mesti kita waspada terhadap hal-hal seperti ini. Ini sepele saja, tapi menurut saya mesti cerdik. Mau hidup itu mesti cerdik. Tapi satu waktu saya berkunjung lagi ke keluarga yang lain. Saya pergi ada bapak sendiri. Pokoknya bapak tua sudah hapus karena dia urus sudah di belakang. Iya, mama saya ada. Dan saya tanya, mama di mana? Bapak tua bilang, aduh bapak pendeta, mama ada pergumulan. Pergumulan maksudnya berdoa. Apa disebut berdoa? Saya tanya, mama tidak kapan? Bapak tua bilang, aduh, mama sudah pergumulan 2 minggu. Waktu itu saya ini juga orang berdoa. Kalau sudah berdoa 2 minggu, ini menurut saya tidak benar lagi. Mohon maaf kalau ada pendoa di sini. Iya, kita berdoa, tapi berdoa 2 minggu sampai pulang rumah. Suami siapa yang bertahan urus anak semua hanya karena gara-gara istri di pergumulan 2 minggu? Tidak ada, tidak bisa. Ini tidak cerdik namanya. Jadi ada waktu untuk berdoa, tapi ada waktu untuk berdiam diri, berkumpul. Jadi ini penting menurut saya. Jadi ini bapak-bapak yang dulu sudah pengalaman. Menurut saya tidak bermaksud mengajar, tapi ini firman Tuhan bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Itu kecerdikan ular yang pertama. Ketambah 1 bisa ya? Ada 14 oke. Tapi saya pasti 2 saja. Kecerdikan ular yang kedua. Ular itu coba kita perhatikan cara jalannya. Setiap dia berjalan, kepalanya selalu berunding. Dia tidak pernah angkat kepala berjalan, tidak pernah. Biar ular kobra sekalipun. Itu saya sudah ngerti. Kalau itu ular yang disabut, dong jalan selalu kepala. Seperti tiarap di tangan. Sembunyikan kepalanya. Dia tidak pernah angkat kepala. Ular kobra itu selalu angkat kepala, tapi ketika dia angkat, dia tidak jalan. Dia angkat kepala untuk lihat situasi, tapi ketika dia mau jalan, dia tetap kepalanya merunduk. Dia mau maju pasti merunduk, tidak bisa kepala angkat. Ya saya berpikir ini mungkin dia tahu ini cerdiknya dia tahu menyembunyikan di mana letak titik kematiannya, kepalanya kan. Coba ada ular muncul di sekitar sini, kalau kita mau pukul kadang-kadang kita orang tua atau saudara lihat pemain di kepala berpukul ya kan kita mesti share kepalanya. Kepala itu titik lemahnya ular. Nah, jadi dia selalu sembunyikan, itu cerdik. Mau bertahan hidup, dia mesti cerdik, menyembunyikan, merunduk. Dan saya mulai menganalogikan ini sebagai bagian dari bagaimana ular itu selalu merendah. Dia tidak terlalu, kalau angkat kepala itu nama orang kupa bilang makan puji. Iya. Dalam hidup ini kita mesti merendah, dalam pengertian bukan kita rendah diri, tidak. Tapi mesti rendah hati maksud saya. Ya kita dalam pekerjaan kita apa saja yang Tuhan beri pekerjaan kita tidak usah makan puji lah. Ya, karena kita kesombongan baru berdoa 2-3 kali juga bosong anak kemarin saya ini tiap hari saya berdoa baru naik jadi kepala maaf gitu. Baru naik jadi kepala juga kamu anak kecil kemarin itu makan puji benar. Tapi ini kita berkepala nih ya. Beliau baik sekali. Beliau merunduk. Jadi sebenarnya firman Tuhan aja kita untuk kita cerdik dalam pekerjaan kita. Jangan kita foya ke makan puji. Ya, MPO Pak. Ya makan puji. Pernah saya berkunjung ke jemaat satu gereja waktu saya ketua klasis. Dia makasih banget. Saya baru sampai ada orang tua satu datang bilang, Bapak Pendeta, kalau bukan saya ini gereja sore berdiri. Saya dalam kantor waktu saya daerah kepala. Kan mulai makan puji. Ada orang yang kalau saudara di kantor dokter bisa apa-apa. Dia berperan seperti inti-inti satu yang lancar. Tidak bisa. Kadang-kadang kita itu sudah bikin diri inti. Terus yang lain bukan saja cadangan, tapi cadangan inti. Cadangan inti itu sudah pernah main bola. Ya, kalau cadangan itu kadang-kadang bisa bermain, tapi kalau cadangan inti itu tidak akan bermain. Sampai turnamen habis itu dia cadangan inti. Jadi kadang-kadang ada yang menganggap diri terlalu hebat,
dia lebih tahu. Itu tidak cerdik menurut saya. Ular untuk selamat dari berbagai macam ancaman, dia selalu menundukkan kepalanya. Itu cerdik. Amin kok. Amin. Nanti kita yang terjemahkan sendiri. Saya tambah satu cukup ya. Kepala mau diperhatikan gitu. Tambah satu. Ular itu Bapak, semakin tua warna kulitnya semakin mengkilat. Percaya atau tidak? Percaya. Saya sudah teliti ya. Ini bapak mama kalau teliti pasti menemukan ular kulit. Tuhan Yesus yang bilang, engkau mesti cerdik seperti ular. Bukan licik ya, licik itu beda. Ya, cerdik itu silakan cerdik seperti ular. Asal jangan licik saja. Licik itu dia sudah tergolong dalam. Tapi orang inspektorat saya kira tidak ada yang licik. Karena dia yang akan memeriksa orang licik. Amin. Ya. Ini masa diperiksa licik, periksa licik. Nanti kita mau fail sudah. Mau fail sebab kita mau fail. Jadi ini itu betul-betul keceriaan ular. Jadi ular itu menurut saya dia semakin tua warna kulitnya semakin mengkilat. Ya. Saya akan kasih tahu kenapa begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa ular semakin tua warna kulitnya semakin mengkilat? Alasannya adalah ular, setiap jenis ular berbeda. Tapi ular itu setiap masa tertentu dia selalu menggantikan kulitnya. Ya, dia selalu ganti kulit. Jadi ular tidak lahir dari awal itu kulit karena tetap sampai mati, tidak. Ada yang 6 bulan ganti kulit, ada yang 1 tahun ganti kulit, ada yang periodenya berbeda-beda. Tergantung ular apa. Tergantung ular apa ya. Sini semua. Ya. Jadi dia ganti. Nah ketika dia ganti kulitnya, kulit yang muncul baru itu lebih mengkilat dari kulit lama. Itu ular. Semakin dia lebih banyak ganti kulit, warnanya semakin lebih bercahaya. Pernah ekskavator kita gali jalan turun dari bawah ke ada satu desa di arah bawah. Itu ekskavator angkat keluar ular sepanjang sekitar 8-9 meter. Ular piton ya, orang timur bilang leuksai. Warnanya seperti selimut. Ketika ular itu dikeluarkan panjang sekali. Ada satu orang tua bilang sama saya ingin menyaksikan ular itu. Dia bilang, Pak Pendeta, ini ular setua. Dia bilang, kok Pak tahu dari mana ini ular tua? Dia bilang dari warna kulitnya. Saya bilang, wah, saya mulai cari tahu untuk mau teliti apakah benar pernyataan ini. Beliau bilang, karena dia selalu ganti kulit. Dia ganti kulit, ketika tahun ini dia ganti kulit, tambah terang. Tahun depan dia ganti, lebih terang lagi. Berikut. Jadi ini sudah terlalu terang, terlalu ini kulitnya itu seperti seliput, betul-betul bercahaya. Mengkilat betul. Semakin mengkilat sebenarnya itu semakin tua. Karena dia sudah ganti kulit berulang-ulang. Lalu saya mulai ingat 2 ekor ular yang sama. Waktu saya disambut, mereka ganti kulit 2 kali. Iya, ganti kulit 2 kali. Dan kulit yang baru itu lebih bersinar dari kulit yang sebelumnya. Saya mulai, waktu benar. Kalau saya menyaksikan 2 ekor ular dulu disambut. Dan saya masih ingat waktu saya kecil juga. Saya asal dari Persawah. Waktu kami dulu itu di hutan saja. Di hutan kita cari sapi. Saya pikir ular mati. Saya bilang, saya kasih tahu saya, Bapak, ini ada ular mati. Bapak bilang tidak, itu ular ganti kulit. Jadi kulitnya saja dikasih tinggal di hutan. Dia pergi dengan kulit baru, kulit lama dia dikasih tinggal. Nah itu menurut saya ini kecerdikan ular. Ya mungkin saja ini daya tarik untuk melawan jenisnya, mungkin saja. Ini kita belum teliti sampai di sini. Tapi menurut saya proses ganti
kecantikan, ini sebuah proses kecantikan. Artinya bahwa ular itu dia tidak mau mati gaya. Dalam dia tidak mau mati gaya. Dia selalu ada inovasi baru dalam hidup. Ini ular saja ada inovasi. Masa inspektorat tidak ada inovasi? Tantangan bagi Bapak Kepala dan semuanya. Oh, kita itu semakin lama kita ada di kantor ini, mesti semakin bercahaya. Amin. Kita mesti terus ganti kulit kita. Yang lama biar berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kata Tuhan. Jadi kita mesti cerdik seperti ular. Jangan, tapi saya masuk di hidup, waduh, ini mewah ya. Kita di gereja biasa, tapi masuk sini di sini mewah. Menkilat semua. Artinya bahwa ini gedung sudah. Ya, ini gedung sudah ganti kulit. Tapi yang maksud saya di sini adalah ganti kulit itu bukan kulit luar saja, tapi kulit dari dalam juga. Ya, apa gunanya kita meja mengkilat, tapi hati kita tetap kulit lama. Amin. Itu berarti kita tidak cerdik. Sebagai gereja, sebagai lembaga apa saja di kantor ini, kita mesti terus ada inovasi-inovasi baru. Ya, ular saja cerdik, dia tahu inovasi juga. Masa kita main gaya dulu terus? Iya, ya kita pernah kadang-kadang kalau kita pakai Cooper saja. Ya kadang saya pernah bilang, pakai Cooper saja. Saya bilang, Cooper itu apa? Kurang pergaulan dia bilang. Iya, zaman sudah jauh mau pakai ngali-ngali karena. Karena kadang-kadang kita main HP, ada butuh apa yang harus upload cepat, kita tidak tahu. Bantu dulu. Masih lagi pakai Pak Inau, saya. Artinya bahwa kita itu melambat inovasi. Mereka itu sudah cepat ganti kulit. Nah, inspektorat ini kan tugasnya mengawasi. Harus profesional dan lebih bercahaya daripada bidang-bidang lain yang kita awasi. Ya, saya harus prof. Saya lihat di lembaga apa saja yang bapak mama mau periksa orang ini, dulu justru prof. Nah, kita mesti lebih prof lagi. Masa dong prof kita main gaya amatir saja? Kan tidak bisa. Ya amatir itu kan di dunia tinju, prof. Petinju profesional itu bermain berapa ronde? 12 ronde. Yang buka baju. Kalau amatir main berapa ronde? 3 ronde saja. 3 ronde yang pakai alas muka Bang 3 ronde kenapa susah satu? Tapi prof itu dia bermain 12 ronde. Zaman sekarang kita mesti profesional. Kalau kita mau periksa lembaga-lembaga lain atau kantor-kantor lain, kita mesti lebih prof dari mereka. Kalau tidak nanti orang bilang kita ibarat seorang amatiran di tengah-tengah para profesional. Ya ini yang jadi bagi kita. Dan kita mesti cerdik seperti ular, mampu ada inovasi-inovasi baru, mampu menciptakan hal baru dalam proses pengawasan dan lain sebagainya. Ini catatan penting bagi kita. Saya kira saya cukup di ulang 3 saudara. Nah, masih ada 11. Kalian lain lagi. Saya supaya dapat merpati juga. Yesus bilang tidak saja cerdik seperti ular, tapi juga mesti harus tulus seperti merpati. Apa ketulusan merpati? Bapak Ibu, merpati ini ada 2 jenis merpati. Merpati biasa dan merpati pos. Ya, ini di depannya ada pos. Ya, merpati biasa itu ya ada warna abu, ada warna hitam. Kalau merpati pos pasti warna putih. Yang sayapnya agak ke bawah, ekornya agak naik ke atas. Ya, tugas merpati pos itu antar surat. Karena itu kantor pos kan punya lambang itu sayap burung merpati. Itu landasannya. Bapak Ibu saudara, apa ketulusan merpati? Merpati itu menurut saya tulusnya begini. Saya pernah pelihara burung merpati. Dulu waktu masih SMA saya pelihara banyak. Di Sikumana saya 2-3 ekor ya disangka. Mungkin Bapak pernah lihat. Ada di depan itu saya pelihara. Merpati itu dia tulus terhadap tuannya. Tulus terhadap tuannya. Jadi kalau saya pelihara, saya kasih makan apa saja dia akan terima. Dia akan makan. Tapi coba ada orang lain, orang baru yang dia tidak kenal, kasih makan dia. Tanda satu itu dia akan makan. Saya pernah coba. Orang baru yang dimaksud dia baru pernah lihat. Kalau tetangga dia sudah tahu, nanti dia makan. Tapi kalau orang baru, misalnya begini,
Kita ada pelihara burung merpati banyak. Tengah malam kita bawa orang luar yang baru pertama kali datang. Pagi-pagi kita jangan keluar, kita di dalam rumah. Biar orang baru itu yang keluar ambil jagung atau beras kasih makan burung merpati. Coba kita perhatikan, dia tidak akan makan. Dia tetap tulus kepada Tuhannya saja. Kepada orang lain dia tidak. Itu bagian dari ketulusan. Yesus bilang, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Kamu harus setia kepada siapa? Tuhan. Ya, kita pun Tuhan sama. Kita pun Tuhan sama. Ya Tuhan. Ya. Kita mesti taat dan setia kepada perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Ya perintahnya ada dalam firman Tuhan. Kalau di kantor ini, ya Tuhan kita, wakil dari Tuhan kita Bapak Kepala. Menurut saya Bapak Kepala, wakil dari Tuhan yang ada di kantor ini. Ya kita juga mesti setia kepada beliau. Ya, jangan kita tidak mau makan apa yang diberikan. Ya. Diberikan artinya nasihat, arahan. Ya, ada pimpinan-pimpinan yang kasih arahan anak buahnya bilang, lu ngomong situ. Iya, itu tanda kita tidak tulus. Kalau kita tulus, kita mesti siap menerima apa yang diberikan, apapun itu. Iya, karena kita lu ngomong sampai mampu dari situ. Saya itu contoh ya. Memang di sini tidak ada. Saya ngomongnya di kantor lain. Di kantor lain itu banyak. Ya. Jadi ini menjadi catatan. Ketulusan kita dalam bekerja itu menjadi catatan penting. Ini ketulusan dalam berbagi. Hal yang kedua, apa ketulusan berbagi yang kedua? Saya bikin 3 sama ya. Saya bicara banyak tapi 3 saja sama reguler. Merpati saya bilang merpati itu ada 2 jenis, merpati biasa dan merpati pos. Tugas merpati pos itu mengantar surat, diantar ke sana dan diantar kabar balik sampai tujuan. Karena kesetiaan dia bekerja mengantar surat dan lain sebagainya, maka kantor pos memakai lambang sayap merpati kan. Memang kantor pos ini dulu tugasnya kirim surat. Sekarang kayaknya sudah ada ya. Orang sudah pakai surat ya. Iya, ya betul. Ada saudara di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di mana kita ya. Nek saya pakai jari. Nek saya pakai jari. Kalau kita tugas hanya saja. Ini kalau tenis ya. HP ini juga kadang-kadang saya juga pikir ya. Kadang-kadang kita lonceng ini jauh bunyi besar juga. Kan lonceng urusan pernah dengar, tapi HP bunyi tidurnya sudah setengah solo, baru dia bunyi. Saya tanya, bangun dosa? Bangun. Walaupun dilihat dari Telkomsel, kadang-kadang dari Telkomsel sudah. Tapi kalau gereja biar lonceng pupus sama pijan, saya juga heran. Tapi bunyi kecil itu dekat terhadap bunyi. Tapi lonceng begitu besar, bunyi itu. Pokoknya ini saya tahu. Nah ini butuh ketulusan. Jadi merpati itu bekerja sampai tuntas. Jadi di kantor ini kalau ada tugas-tugas, dia suruh tugas misalnya ke Kabupaten Kupang, ke Manggarai Barat, ya kita kerja sampai tuntas. Seperti burung merpati yang antar surat, dia kabar balik sampai dengan itu tuntas. Karena kita kerja ini setengah-setengah. Ya kerja orang Kupang kerja pencuri tulang. Pencuri tulang artinya pokoknya ya bete kira-kira seperti itu. Seolah-olah kerja. Ya kalau suruh kerja mati, dia paling pipa dalam, coba cek, dia sombong orangnya. Itu sama kayak di TikTok. Di TikTok bilang apa? Kerjaan 2 orang mencoba lihat yang lain. Aduh terlalu banyak yang berdiri saya. Kerjaan hanya 2 orang. Ma yang lain, saya baru nonton di TikTok tadi malam. Agak lucu juga, berarti orang kerja gitu terus. Di kantor ini adakah yang seperti itu? Adakah yang tidak tulus? Ya ini harus tulus, bekerja sampai tulus, sampai selesai. Dan saya yakin pasti ya, kita bekerja. Saya tambah 1 yang terakhir, tugas kita. Merpati Bapak Ibu, ini dia adalah salah satu binatang yang paling setia. Ya, dia setia dan tulus. Saya pernah nonton di acara TV apa? TV7 atau Trans juga. Yang on the spot itu. Ya, mungkin buat mama juga pernah nonton. 2 atau 3 tahun lalu, sudah lama. Dia on the spot itu menyaksikan begini. Dia tampilkan
ada 7 jenis binatang yang paling setia dan paling tulus di dunia. Karena itu on the spot selalu menyajikan 7 ya, 7 apa gitu. Dan dari 7 hewan yang ditampilkan adalah salah satunya adalah burung merpati. Di TV itu bilang begini, saya ikuti dulu waktu saya dibangun atau dibangun. Di TV itu tuh sampaikan begini, merpati itu kalau waktu musim kawin, sang jantanlah yang cari makan, betina tidak. Saya belum sempat teliti betul tentang ini, tapi saya ingat-ingat kembali, masuk akal, betul. TV ini tidak salah, dia omong benar. Waktu musim kawin, sang jantan cari makan, betinanya tidak. Jadi betina itu seperti dimanjakan. Jadi kadang-kadang jantan datang dia suap betina. Dulu saya pikir ini membuat jiwa apa? Padahal tidak, itu waktu musim kawin. Jantan cari makan datang kasih makan betina seperti anak. Padahal tidak, itu betina. Betina tidak akan cari makan, dia tinggal berputar dekat sangkar. Tapi ketika musim kawin dan bertelur, mereka bertelur hanya 2 butir. Saat menyiram, sang jantanlah yang menyiram, betina lah yang cari makan. Jadi terbalik ya. Jadi waktu kawin dan bertelur, jantan cari makan, betina tidak. Tapi waktu menyiram, jantan menyiram, betina yang cari makan. Jadi betina datang suap jantan lagi. Ini luar biasa. Ketulusan mereka, kesetiaan mereka. Jadi tulus betul mereka bekerja sama. Setelah 14 hari anaknya menetas, kembali lagi sang jantan yang cari makan dan betina menjaga anak-anak. Jadi betinanya seputaran sana kalau anaknya sudah menetas, jantan yang cari makan. Jadi mereka berganti gantian dengan ketulusan, dengan kesetiaan untuk menghidupi keluarga mereka. Dan ini ketulusan yang luar biasa. Sehingga Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik dan tulus seperti merpati. Mereka tulus bekerja sama. Dan di kantor ini adakah ketulusan kita dalam bekerja sama? Ini catatan penting lagi. Jangan mau kita merpati begitu. Jangan mau kita seperti ayam. Ada yang pernah pelihara ayam? Ayam itu mulai dari kawin, bertelur, lu itu pelihara. Lu menetas jaga anak, mai semua. Lagi tidak pernah ganti menyiram, tidak. Merpati itu tulus berganti-gantian dalam bekerja. Kalau ayam itu dari kawin, bertelur, lu menetas jaga anak, mai semua. Laki itu habis kawin dia supi foye. Dia foye dia main lain lagi. Dia berorel kali di kampung, lain dia terus. Main lumulu di situ. Main Bapak Ibu. Bayangkan dia lu 21 hari. Lu sampai kurus-kurus. Coba cek ayam merah itu bumbu begini. Kurus. Kurus lagi, jelek lagi. Coba ayam menyiram, bulunya jelek. Kalau waktu kawin itu mengkilat, tapi waktu lu, apalagi pas kasih anak, aduh, sudah kurus kerempeng, kutu banyak lagi, muka jelek lagi, jahat lagi. Iya jahat. Coba dikasih turun 12 anak, anjing lewat. Dia pokoknya dia marah gitu. Saya juga pikir dia marah, kenapa? Mungkin dia marah karena dia kerja sendiri. Kalau pagi sampai siang dia urus rumah belum beres, hati-hati. Berat Pak, kalau kita tak salah berat. Ada mama yang tahu, mama yang tahu. Bayangkan kita semua urus capek semua, untuk koreksi berat. Kita punya mama belum tanya. Kalau sudah capek, basapu rumah, masak, bakter, cuci bagian, aduh, suami yang tak salah. Mulut ini. Tapi menurut saya itu normal.
los kita cuci. Menurut saya mama paling kurang minimal senyum dalam. Senyum dalam Pak. Dan di kantor ini Bapak Ibu, kalau ada yang marah-marah coba cek, jangan-jangan dia kerja sendiri. Minimal dia paling capek. Supaya emosi jangan ada kerjasama. Iya kan? Di rumah coba bapak cuci piring, cuci pakaian, bapak masak. Mama pasti gak tahu terus. Tapi jangan dengan begini pulang, bapak borok semua mama main HP. Jadi ini catatan bagi kita bahwa merpati dan lulus dalam bekerjasama. Di kantor ini, kalau kita mau sukses, kita mesti belajar dari tempat. Mesti kerjasama. Konsepnya di situ, sederhana saja. Jadi kalau kita saling koordinasi, saling kerjasama, saya pikir semuanya akan baik. Saya kira firman Tuhan hari ini untuk kita dalam syukuran bulan Maret ini hanya ini, untuk kita bawa pulang bahwa kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala yang jahat. Tapi karena itu kita mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti domba. Kenapa saya mesti cerdik dulu? Kenapa mesti cerdik dulu? Asik itu bertulus. Kalau kita tulus dahulu, hati-hati. Jangan-jangan belum sempat cerdik, kita sudah diterkam oleh serigala. Mesti cerdik, mengikuti langsung dengan ketulusan. Kalau kita hidup di dunia ini hanya cerdik saja, maka kita akan berubah menjadi serigala. Amin. Amin. Kalau cerdik saja tanpa ketulusan, pasti kita akan berubah. Saya yang ini, yang orang ini nanti akan jadi serigala. Kalau kita hanya pakai cerdik saja. Tapi kalau kita hanya pakai tulus saja tanpa cerdik, maka kita akan diterkam oleh serigala. Jadi jangan pakai tulus saja. Dunia sekarang hanya tulus, kita habis Pak, digilas. Jadi kita juga mesti cerdik. Jadi cerdik dan tulus, dua-dua jalan. Ini banyak orang yang saya ngomong ini protes, Pak, bisa Pak. Kita tulus cukup, saya bilang tidak cukup Pak. Kalau tulus saja kita akan diterkam oleh dunia yang jahat ini. Kita juga mesti cerdik dalam menata kehidupan ini. Jadi cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, sebagai ungkapan syukur atas semua berkat kasih yang Engkau beri bagi kami hendak memberi rasa syukur kami lewat persembahan. Terima semuanya ini agar berkenan bagi pelebaran kerajaan di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus, persembahan hidup itu. Amin. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita melakukan ujian betapa hati. Berterima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami telah belajar dari apa yang Tuhan nyatakan bagi murid-murid dan kepada orang banyak.
di mana kami semua boleh diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tetap cerdik seperti ular. Juga kami menyatakan ketulusan kami seperti burung merpati. Biarlah Tuhan menyatakan semuanya itu di dalam seluruh hidup dan pelayanan kami, agar semuanya itu berkenan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi kantor ini, kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkati kantor ini, Bapak Kepala, Ibu Sekretaris, bahkan semua staf yang ada, mulai dari yang ASN maupun juga yang honor. Engkau berkati mereka satu persatu. Kau datang dan diurapi mereka. Pakai mereka ya Tuhan sebagai alat damai, agar biarlah mereka boleh melayani masyarakat, melayani bangsa dan negara ini seturut akan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, beri kepada mereka semua hikmat, kearifan, kebijaksanaan. Beri kepada mereka semua kesehatan yang cukup. Berkati hidup pribadi mereka, berkati keluarga mereka masing-masing, dan berkati keluarga besar kantor ini, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar kiranya program-program yang mereka nyatakan, baik di seluruh kabupaten dan kota, Kau boleh menyatakan yang terindah, dan Kau boleh menyatakan kasih buat mereka dalam melayani. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, di bulan Maret ini ada sejumlah anak-anak-Mu mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Ulang tahun Tuhan beri bagi mereka. Khususnya kamu boleh bersyukur bersama Bapak Patrick Wawo Loi ketika tanggal 17 Maret kemarin hamba-Mu mengalami hari ulang tahun. Begitu pula pada tanggal 19 Bapak Maximilian Adu juga mengalami ulang tahun kelahiran. Pada tanggal 21 Maret Bapak Christophorus Amor juga diberi panjang umur oleh Tuhan. Tanggal 24 Maret Bapak Hendra Lonai mengalami hari kelahirannya. Ibu Linda Triono pada tanggal 28 Maret, dan juga Bapak Jeffrey Muskana tanggal 27 Maret. Tuhan sungguh baik bagi anak-anak ini. Engkau menuntun mereka sejak dari kandungan ibu. Mereka dilahirkan, mereka bertumbuh dewasa sampai sekarang ini dan bekerja di kantor ini. Tuhan memperhatikan mereka. Tentu kami menyadari bahwa dalam kehidupan mereka suka duka selalu ada, tapi kami tahu bahwa suka duka selalu dipakai Tuhan untuk kebaikan mereka. Engkau berkati mereka satu persatu, berkati pekerjaan mereka, beri berkat melimpah bagi mereka, berkati keluarga mereka masing-masing, beri kesehatan yang cukup, beri hikmat, beri kearifan bagi mereka. Kami percaya bahwa melalui peristiwa hari ulang tahun mereka di bulan Maret ini, kami semua boleh belajar betapa baik kasih Tuhan, betapa baik kemurahan bagi setiap kami. Nyatakan itu dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami semua yang hadir siang ini di ruangan ini, Engkau berkati kami, Engkau pakai kami sebagai alat kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang juga di kantor ini tapi tidak sempat bersekutu bersama kami. Ada yang izin karena tugas-tugas pelayanan ada di gereja ataupun juga ada hal lain. Tuhan juga berkati mereka. Ikat kami semua dengan tali persaudaraan, tali kasih-Mu. Bahkan biarlah ke depan bersama kami semua boleh menyatakan kasih kemurahan. Khususnya Bapak Kepala, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih. Sebagai pimpinan di sini, Kau berkati khusus hamba-Mu, agar biarlah semua yang Ia nyatakan seturut maksud Tuhan. Berpihaklah kepada mereka semua, agar biarlah kedamaian, ketentraman ada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta ini. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan lainnya yang kami alami di bulan Maret ini. Engkau curahkan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, biarlah kasih Tuhan tetap melingkupi kami sekarang dan selama-lamanya. Mengampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami datang dan bersyukur.
kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput kita semua berdiri, kita melakukan pujian Tuhan pimpinlah langkahku untuk kita menerima keputusan dari Tuhan.